Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita bersukacita bukan karena tidak ada masalah. Amin. Iya. Kita boleh tersenyum bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kita percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah itu terjadi di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita. Amin. Tapi Tuhan punya rancangan yang sangat indah untuk setiap kita, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita semakin dewasa di dalam hidup Tuhan. Amin. Ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Ya, kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-28 dan ayat yang ke-29. 1, 2, 3, ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Puji Tuhan. Saya ambil tema firman Tuhan bagi kita hari ini, manajemen konflik. Di dalam ayat yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu, kita membaca tentang hasil persidangan Yerusalem yang disampaikan kepada jemaat di Antioquia ya, dan mendatangkan sukacita. Ya, kita melihat di sini bahwa ada permasalahan di tengah-tengah jemaat. Ada dua isu yang dibahas di dalam perikop ayat ini. Yang pertama yaitu status rohani dari orang-orang non-Yahudi. Yang kedua adalah status rohani orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Pada masa itu banyak orang-orang Kristen dari orang-orang non-Yahudi. Jadi firman Tuhan tadinya memang ditujukan untuk orang-orang Yahudi, ya, karena mereka inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka ini banyak yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang Yahudi yang tadinya menolak firman Tuhan, tetapi ada di antara mereka juga yang sudah menjadi pengikut Tuhan, pengikut Yesus, atau menjadi Kristen. Dan terjadi bentrok. Karena apa? Orang Yahudi mereka terbiasa dengan tradisi-tradisi atau aturan-aturan Taurat yang begitu ketat, ya kan? Orang Yahudi itu ketat, saudara. Mereka harus disunat, ya kan? Laki-laki umur 8 tahun harus disunat. Itu mutlak, ya kan, saudara? Ya. Bagi orang Yahudi, kalau orang yang tidak bersunat itu dianggap kafir. Hei kamu orang yang tidak bersunat, katanya. Jadi dianggap dia itu bukan orang yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Bahkan ada lagi aturan-aturan yang lain, diatur begitu ketat. Tetapi saudara, orang yang non-Yahudi ini, orang yang tidak ada aturan seperti itu, dan mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, mereka begitu bersukacita. Tetapi ada pertentangan di tengah-tengah gereja. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini ada sesuatu yang sangat bagus. Kita harus ikuti, kita harus renungkan. Jadi ternyata saudara, di dalam pelayanan itu kita jangan memandang tidak ada masalah di gereja, saudara. Ya, dan semua gereja juga punya masalah. Ya, jangan kita melihat bahwa di gereja itu adalah semuanya akan baik-baik saja. Ya. Di tengah gereja pun ada masalah, apalagi di tengah keluarga Kristen, ya kan?
Di tengah orang-orang percaya pun, di keluarga orang percaya pun ada masalah. Saudara berdoa tidak ada masalah? Adakah saudara berdoa supaya tidak ada masalah? Hah? Ya, yang tidak ada masalah itu hanya ada di surga, saudara. Jadi kalau saudara tidak ada mau masalah lagi, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ke surga saja. Saya tidak mau lagi masalah. Tidak ada masalah dalam keluarga, masalah dalam bisnis, masalah dalam rohani. Tetapi saudara, ternyata itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Maka itu kita jemaat-jemaat Tuhan, kita harus memandang bahwa masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Amin. Ya. Sampai ada firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu, dikatakan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tidak mengizinkan melampaui kekuatan kita. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita boleh merenungkan hidup kita, untuk kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Tuhan tidak mau kita ini menjadi anak-anak yang rohani. Ya. Tetapi tidak mengampuni, kita boleh jadi anak-anak. Karena anak-anak itu hari ini berantem. Tadi anak saya berantem, saudara. Anak saya Yuan dan Joseph. Tadinya Joseph melayani WL sekolah minggu, tidak jadi. Tadinya Yuan harus ikut melayani di musik, gak jadi. Karena apa, saudara? Ada masalah mereka. Saya tegur mereka dengan keras. Karena saya udah tegur pelan, gak dengar. Saya tegur lagi gak dengar. Akhirnya saya harus marah. Itu, saudara ya? Iya. Terkadang memang begitulah, saudara, dalam perjalanan. Ya. Masalah itu terjadi. Jangan kritik ya. Ada masalah. Saudara kalau berkata, Tuhan, kok saya di keluarga kok ada masalah? Saudara yang kasih Tuhan, sebaiknya kita berdoa, Tuhan, tolong saya dalam masalah. Kenapa, saudara? Kita percaya di balik masalah itu ada rencana yang indah. Amin. Amin. Iya. Ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Iya. Ada pesan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka itu cuma Tuhan, jangan alergi dengan masalah. Jangan lari dari masalah. Amin. Jangan kabur dari masalah. Masalah itu kalau tidak diselesaikan tidak akan selesai. Tapi kalau kita selesaikan, kita hadapi bersama dengan Tuhan, ya, tentunya saudara kita harus mengikuti kebenaran Tuhan, ya kan, saudara? Ya. Kita tidak boleh mengeraskan hati. Kita berkata, oh saya yang benar, orang lain yang salah. Tapi kita pun harus saling mengorek sendiri. Amin, saudara? Ya. Ya. Karena semua masalah itu Tuhan izinkan terjadi supaya jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya itu harus menjadi orang yang dewasa. Murid-murid Tuhan pada awal-awalnya mereka ini tidak dewasa. Ya. Bahkan rasul-rasul pun mereka itu tidak dewasa. Bahkan mereka di dalam gereja pun, di dalam pelayanan mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar di antara kami? Mereka itu hanya masih seperti itu. Pak, tolong anak-anak itu Pak, mau nanya Father, nanti itu bahaya itu. Ya. Tuh, saya dari pegang saya melihatnya. Ya. Ya, baik. Di dalam ayat ini yang sudah kita baca ini permasalahan ini begitu tajam, saudara. Sampai mereka itu saling ngotot-ngototan, saudara. Enggak, jalan Tuhan tidak seperti itu. Jalan Tuhan seperti ini. Orang Yahudi ngotot, saudara. Tapi orang Yunani juga ngotot. Kami ini juga layak, kami ini juga menerima kasih karunia Tuhan. Bahkan di antara kami sudah menerima Roh Kudus. Bahkan di antara mereka sudah ada yang berbahasa roh. Dia bahkan di antara mereka sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Artinya apa? Mereka juga layak di hadapan Tuhan. Dan kita melihat, saudara, ada di sini kebesaran hati oleh rasul-rasul. Mereka membuat sebuah sidang atau sebuah mahkamah atau rapat besar, begitu ya. Mereka membuat sebuah rapat dan semua boleh menyampaikan argumen-argumen mereka dan semua mereka boleh berbicara. Nah, ini juga sebuah
hal yang baik yang harus ditiru oleh gereja. Jadi di antara pelayanan kita di jemaat Tuhan, kalau ada yang misalnya ada sesuatu yang ada dalam hati, boleh disampaikan. Amin. Ya. Saya rindu kita semua juga ikut berpikir tentang gereja kita ini. Semua kita merasa bahwa gereja ini adalah milik kita. Amin. Ya. Supaya apa, saudara? Kita sama-sama berpikir bagaimana kita mengembangkan pelayanan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Saya percaya kalau kita bisa bekerja bersama-sama, maka kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja sama, kalau kita tidak bisa saling mengalah untuk kebaikan, maka gereja pun bisa pecah. Dan tidak sedikit gereja yang pecah, tidak sedikit gereja yang harus berpisah. Bahkan ada yang ekstrim, saudara, pindah agama. Ada seperti itu, saudara. Iya. Saya pikir saudara tidak memuliakan Tuhan, ya saudara. Iya. Tidak memuliakan Tuhan. Dan rasul-rasul di sini mereka sangat peka. Mereka sangat tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka mengundang semua penatua-penatua. Sehingga ada dikatakan di dalam ayat ini, ayatnya yang ke-28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Iya, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kami di sini adalah berbicara banyak, berbicara dari semua penatua-penatua, semua dari orang-orang yang ikut di dalam rapat itu. Mereka sama-sama memutuskan. Dan apa yang mereka putuskan, saudara? Yang pertama yang mereka putuskan adalah mereka sama sekali tidak boleh makan segala sesuatu yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Mereka tidak boleh memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini menjadi keputusan. Ya. Jadi mereka harus memandang bahwa makanan yang telah dipersembahkan itu adalah makanan yang najis, makanan yang haram. Bagaimana dengan kita? Saya waktu baru menikah, kami habis pesta di Sidikala, kami juga pesta di kampungnya mertua. Mertua saya bukan Kristen, dia memasak daging. Setelah daging ini dimasak, seperti kebiasaannya, daging ini nanti akan dipersembahkan kepada Tuhannya. Kan begitu ya, tradisi mereka. Ketika saya mau makan, mertua saya bilang, saya mau makan daging itu. Dia bilang, ada saya pisahkan yang tidak dipersembahkan, katanya, saudara ya. Jadi sudah dipisahkan dagingnya untuk saya makan. Dan itu saya makan waktu itu. Karena mau saya makan daging yang disediakan untuk tamu-tamu yang akan datang. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau makanan seperti itu masih dimakan, Pak? Bingung ya, saudara ya? Iya. Tetapi di dalam ayat ini mereka putuskan bahwa tidak boleh dimakan. Tapi saudara, kita percaya, Alkitab mengajarkan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Amin. Amin. Ya. Tidak ada Allah yang hidup selain daripada Allah yang kita sembah. Maka itu saudara, ketika kita tidak percaya bahwa tidak ada Allah yang hidup selain Allah yang kita sembah, maka kita tidak percaya dengan kuasa-kuasa yang ada selain daripada Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita makan nggak apa-apa, saudara. Amin. Ya. Jadi kalau kita makan tidak apa-apa. Kenapa, saudara? Kita percaya bahwa Tuhan kita yang maha kuasa, yang hidup, selain Tuhan tidak ada Allah yang hidup. Amin. Ya. Itu kepercayaan kita. Maka kalau kita makan boleh, saudara. Nah, tetapi saudara, ketika keputusan ini dibuat, kalau kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26 dikatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ya, jadi kalau kita dikatakan, kalau kita beli daging di pasar, kita tidak perlu, kita harus cek ini udah dipersembahkan atau belum.
ini sudah begini apa begitu gitu kan? Kita tidak perlu begitu dikatakan. Udah kita beli aja. Karena apa dikatakan di sini? Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Iya. Semua adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak perlu ada ragu-ragu. Tetapi dikatakan di ayatnya yang ke-27 sampai 28, 1 Korintus 10 ayat 27 sampai 28. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau orang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Jadi begini saudara. Jadi kalau ada mengatakan, ada yang keberatan kalau kita memakan sesuatu itu adalah makanan berhala. Karena keberatan nurani kita, hati nurani orang tersebut, maka sebaiknya jangan kita makan. Karena apa saudara? Karena akan menjadi batu sandungan kepada saudara kita sendiri. Jadi kalau karena makanan orang lain tersandung, maka diajarkan kepada kita sebaiknya gak usah kita makan. Karena apa saudara? Kalau kita makan juga tidak berpengaruh. Dan juga kalau kita makan atau tidak kita makan tidak berpengaruh dikatakan saudara. Ya. Karena kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman. Sehingga soal makanan dan minuman tidak akan membawa kita lebih baik di hadapan Tuhan atau lebih jahat di hadapan Tuhan. Tetapi kalau karena makanan itu mendatangkan orang lain tersandung, orang lain jadi merasa keberatan, hilang sukacitanya, sebaiknya tidak usah kita makan, ya saudara. Amin. Amin. Ya, jadi kalau saudara nanti ke pesta, saudara disediakan makanan yang tidak biasa, ya saudara karena nggak mau makan, bukan karena itu ya saudara. Ya kalau saudara nggak suka, ya nggak boleh dipaksakan ya saudara. Ya misalnya kalau makan daging ular, ada yang suka. Kami pernah ke Bandung saudara, ke restoran daging ular. Jadi ada di situ restoran dagingnya daging ular, ada sopnya sop ular. Teman-teman saya pada makan saudara. Saya juga coba makan. Saya makan satu, belum sampai di mulut udah di dalam duluan keluar. Karena nggak bisa gitu kan? Iya, nggak bisa saya makan saudara. Ya udahlah daripada ini yang nggak saya makan jadinya. Saya jadi beli bakso, saya makan bakso saudara. Nggak bisa saya makan. Orang lain pada makan saudara. Ya, tapi kalau karena masalah seperti itu, ya itu urusan pribadi kan saudara. Nggak usah bawa kepada iman segala. Ya, oh itu menurut iman saya tidak boleh. Ya, di dalam Alkitab kita semua makanan dikatakan, ya bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Amin. Ya, ada juga orang Muslim menjadi orang Kristen, dia tidak bisa makan daging babi karena mungkin dari kecil itu sudah diharamkan atau dia jadi merasa kayak jijik gitu ya, bau gitu kan. Ketika dia cium daging babi itu langsung gak suka dia. Padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Ya saya pikir juga tidak masalah, tidak menghalangi imannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kalau ibu Kristen suka gak makan daging babi? Gak suka? Oh jadi terbalik ya? Mungkin dulu orang tuanya suka bilang, dasar kamu katanya kan, nggak mau makan dia. Ya, saudara, ya. Tapi saudara, ya kalau bagi saya sih itu makanan terenak saudara di dunia. Ya saudara ya, iya. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak boleh. Itu pada awal dari persidangan itu diputuskan tidak boleh. Karena apa saudara? Menghargai juga orang Yahudi. Karena bagi orang non Yahudi makanan itu semua dimakan. Sama seperti orang Batak saudara. Semua yang berkaki 4 boleh dilahap kecuali meja kata saudara. Ya. Semua boleh dimakan. Dan itu akan membuat orang Yahudi
ya akan tawar imannya kan. Ya karena di dalam hukum Taurat memang diatur tidak boleh, dan itu hukum adalah dari Tuhan, ya kan? Kok bentrok, ya kan? Akhirnya diputuskanlah itu. Tetapi di dalam perkembangannya saudara kekristenan, orang yang percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang kita sembah, ya silahkan makan. Tapi kalau ada yang keberatan, lebih baik tidak usah makan, supaya jangan menjadi batu sandungan. Jadi alasannya saudara, supaya jangan menjadi batu sandungan. Itu saudara. Yang kedua, apa yang menjadi keputusan mereka? Dikatakan saudara bahwa mereka tidak boleh makan darah. Mereka tidak boleh makan darah. Di perjanjian lama diatur saudara, di dalam Imamat pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Di segala tempat kediamanmu, janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jadi ternyata saudara bukan hanya darah, lemak juga, ya kan? Kalau bahasa Batak, tabo-tabo. Kalau ada saya dulu bilang tabo-tabo katanya. Tabo-tabo, mana tabo-tabonya katanya? Karena dia suka makan tabo-tabo itu, iya. Lemak gitu kan saudara. Iya. Dan kalau kita melihat, ternyata saudara, makanan lemak ini juga banyak kolesterol ya. Ya, yang gemuk-gemuk, yang sudah umur 40 tahun ke atas, ya dokter pasti sudah menyarankan dikurangi. Ya, tapi tidak dilarang saudara ya, dikurangi satu-satu. Bukan begitu saudara ya. Dikurangi gitu ya. Ya. Sebaiknya tidak usah dimakan. Ya. Tetapi di sini bukan hanya darah. Ada juga pertanyaan di gereja, dikatakan bagaimana dengan perjamuan kudus? Kan kalau kita perjamuan kudus, anggur itu melambangkan darah kan? Darah Kristus kan? Pernah saya tanya itu saudara di sekolah Alkitab. Pak, bagaimana dengan perjamuan kudus? Saya bilang, kan itu kan darah Yesus. Terus dia bilang, iya itu kan boleh darah Yesus, tapi kan darah babi. Ya kan, kalau kita makan darah Yesus, kita akan seperti Yesus katanya. Kalau kita minum darah babi, akan seperti apa? Tapi saudara, itu tidak ada seperti itu saudara ya. Itu hanya sebagai lelucon aja saudara. Iya. Tapi bukan itu yang menjadi alasannya. Iya. Terus bagaimana dengan darah yang, ya kan kalau kita potong binatang dan semua darahnya keluar kan, pasti ada tinggal di dagingnya itu. Ya, nggak mungkin semua bisa bersih. Terus bagaimana dengan itu? Oh, yang dilarang itu katanya darah yang mengalir. Jadi darah yang lengket itu enggak. Nah, ada juga yang seperti ini. Dan ada lagi pertanyaan seperti ini. Bagaimana dengan transfusi darah? Kan darah orang lain kita masukkan ke dalam tubuh kan? Bagaimana dengan itu? Makanya ada juga sebuah kepercayaan bahwa tidak boleh transfusi darah. Ada saudara ya? Ya kalau saudara cari di internet pasti ada. Ada kepercayaan tidak boleh transfusi darah karena ini saudara, karena dilarang. Ya. Tetapi saudara, bagaimana keputusan gereja? Ada gereja yang tidak mempermasalahkan saudara. Ya. Katanya kalau nggak ada darahnya nggak enak katanya saudara. Ya kan? Ya. Apakah itu salah? Kita tidak bisa bilang salah juga saudara, karena mereka juga punya dasar Alkitab seperti yang saya sudah baca tadi. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ya itu kan milik Tuhan. Dan mereka makan juga dalam nama Tuhan, ya kan? Nah, tetapi saudara, di dalam GPDI karismatik pada umumnya dan kita GPDI, kita memang ada diatur di anggaran dasarnya tidak boleh makan darah. Karena dasarnya juga ada dalam Alkitab tidak boleh makan darah. Jadi kalau itu sudah diaturkan, maka sebagai orang GPDI harus ikutin saudara. Bahkan kalau pesta, kalau di GBD pesta, kalau di Jakarta ini kan pesta sudah ada catering ya. Kalau di kampung kan potong babi saudara, ya. Jadi potong kerbau, potong babi itu kalau dia orang GBD langsung diaturkan. Itu darahnya langsung tidak boleh dicampur dengan daging. Yang bukan orang Pentakosta saudara bersuka cita. Kenapa saudara? Darahnya diambil, dia makan sendiri. Ya, makan sendiri gitu ya. Nah, jadi itu sudah terjadi saudara. Jadi kalau orang Pentakosta berpesta itu ada aturannya, tidak boleh darahnya dicampur. Itu kepada ketua Parkobas, ketua yang pelayan nanti udah
langsung dianjurkan itu tidak boleh dicampur, dan itu biasanya ditepati. Waktu kami juga menikah itu diterapkan. Ya. Tapi saudara, kalau kita melihat dalam di segi kesehatan, kalau dokter mau periksa penyakit kita, yang diambil darah, ya kan saudara? Darah kan, bukan duit kan? Duit nggak yang diambil? Duit dan darah ya. Duit dan darah. Iya. Darahnya diambil untuk apa saudara? Untuk diketahui penyakitnya. Ya, nanti akan dicek dan akan ketahuan penyakitnya. Dan ternyata saudara, darah itu memang disitulah penyakit, disitulah kuman-kuman itu bisa terdeteksi. Jadi kenapa di dalam perjanjian lama itu diaturkan bagi orang Israel? Karena memang Tuhan itu sangat peduli kepada umatnya, ya kan? Karena Tuhan itu menginginkan kita hidup sehat. Amin saudara. Ya, itu anjurannya saudara. Jadi anak-anak Tuhan kalau sakit-sakit pun saya pikir juga sulit untuk memuliakan Tuhan. Maka itu saudara, ini juga saya pikir bukan hanya berbicara darah, tapi berbicara bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu hidup sehat. Ya, hidup sehat ini bukan hanya makan darah saudara ya. Makan apa lagi yang dikatakan? Tidak boleh makan lemak juga, ya kan? Iya. Dan banyak hal juga yang mendatangkan kita kurang bagus untuk kesehatan. Dan kita anak-anak Tuhan harus peduli dengan itu. Amin. Ya, harus menjaga kesehatan kita supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita sehat, kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, kita bisa menjaga menjadi berkat bagi teman-teman seiman kita. Yang ketiga saudara, dikatakan bahwa mereka tidak boleh makan binatang yang mati dicekik. Saudara suka makan daging anjing? Ada yang suka? Ya. Kebanyakan anjing itu ternyata sudah dari potong, palanya diketok saudara, sampai mati. Kenapa katanya saudara? Jadi enak karena begitu. Jadi darahnya itu tercampur dengan dagingnya mungkin ya saudara. Ya. Jadi memang saya juga pernah potong anjing saudara. Saya udah ada beberapa ekor saya potong anjing. Saya potong anjing tidak begitu, dan saya ketok, saya gorok, saya potong lehernya. Waktu itu saya masih kontrak di daerah Tangerang, jadi langsung saya kloset itu, saya pegang kakinya, saya masukin ke karung, saya ikat dulu kan, supaya jangan gigit ya. Langsung saya gorok, langsung ke kloset, langsung saya buang. Beda memang dagingnya sudah, tidak seperti yang di lapo itu agak ada hitam-hitam ya. Kalau itu tidak agak putih dia, karena mungkin tidak tercampur dengan darahnya gitu ya. Ya. Tapi di sini dikatakan saudara tidak boleh makan daging yang mati dicekik, atau binatang yang mati sendiri, atau yang darahnya tidak mengalir keluar. Ya. Jadi memang ini keputusan yang dibuat oleh para rasul-rasul untuk juga menghormati orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi itu tidak boleh, ya. Jadi mereka tidak boleh makan binatang yang darahnya tidak mengalir ke tanah. Ya, darahnya itu harus dibuang. Itu sudah menjadi ketetapan bagi orang Yahudi. Ketika itu dilanggar, orang Yahudi mungkin berkata begini, udah kalau memang itu harus ditetapkan, kami keluar dari gereja. Mungkin begitu kali saudara. Jadi harus ada keputusan, dan yang keputusan itu harus mendatangkan sukacita bagi semua jemaat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya kalau kita satu saat kita ada semacam rapat dalam gereja untuk mungkin ada yang melanggar hati nurani kita, ada hal-hal yang tidak cocok dengan iman kita boleh bicarakan untuk kebaikan bersama. Amin. Ini harus dipikirkan oleh gereja. Tujuannya apa saudara? Untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan seseorang, bukan. Gereja ini bukan untuk kebaikan seseorang, tapi kita semua harus bisa juga mengalah, dan harus juga kita bisa menghargai, dan ini harus dijaga di dalam gereja. Amin. Ya. Sehingga kita, ya apalagi di gereja kita sukunya tidak satu suku, ya kan? Kalau mungkin ada gereja yang lain, ada cuma suku Batak begitu kan? Ya, mereka hidup dengan tradisi Batak. Walau tradisi itu bertentangan dengan suku yang lain, masa bodoh, ya kan? Karena apa? Ya di dalam gereja tidak ada suku yang lain kan? Walaupun mereka dengan beribadah dengan bahasanya sendiri tidak masalah, karena tidak ada suku yang lain. Kalau kita misalnya di gereja ini, karena saya Batak, saya pakai bahasa Batak aja.
Yang lain nanti bilang, udahlah kita keluar aja lah, cari gereja yang lain, Subasa Batak katanya. Tapi kita harus menghargai semua bahasa itu, ya kan saudara? Ya, syukur bahasa kita ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita boleh bersama memakai itu dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir saudara, mereka harus, apa yang terakhir dikatakan ayat yang ke-29 itu, dari percabulan. Ya, ini serius saudara ya. Mereka harus mencela dengan keras orang-orang yang melakukan percabulan atau melakukan pernikahan dalam batas-batas yang dilarang oleh hukum Musa. Jadi di dalam kekristenan itu diatur tentang pernikahan-pernikahan. Ya. Kenapa saudara? Karena kekristenan itu diajarkan supaya tertib. Amin. Ya. Jadi kekristenan itu harus ada aturannya. Maka di dalam pernikahan Kristen juga kita diatur sedemikian rupa. Dan bahkan ada satu janji nikah apa saudara? Tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali dipisahkan oleh maut. Nah, inilah saudara menjadi aturan yang menjadi pedoman bagi orang-orang Kristen. Supaya apa saudara? Supaya pernikahan Kristen itu tertib. Amin. Walau ada masalah, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Begitulah pandangannya. Nah, maka ini pernah ditentang kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus bagaimana dengan pernikahan waktu zaman Musa katanya. Musa itu mengeluarkan surat pernikahan, surat perceraian katanya. Yesus katakan apa? Karena kekerasan hatimu lah maka Musa melakukan. Jadi sebetulnya karena kekerasan hati manusia. Manusia berkata, akulah yang benar, kamu yang salah. Padahal ajaran Tuhan tidak seperti itu. Ajaran Tuhan adalah kasih. Kasih itu kan menutupi banyak kekurangan. Ya, kesalahan. Kasih itu menutupi banyak dosa dikatakan. Kalau memang itu menjadi dasar kita orang percaya, kasih yang menjadi dasar kita, maka semua bisa diselesaikan dengan kasih. Sehingga tidak ada di antara kita yang otot-ototan. Seperti di kasus yang terjadi dalam kisah para rasul ini, bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu dan semua berakhir dengan sukacita. Nah, inilah yang diinginkan Tuhan. Amin. Ya, masalah itu berakhir dengan sukacita. Nah, di dalam ayat ini harus dikatakan menjauhi percabulan. Artinya apa saudara? Kita ini juga harus menjaga keutuhan keluarga kita. Amin. Ya. Kita masing-masing pun harus menjaga keutuhan keluarga kita. Saya punya tetangga saudara. Tetangga saya itu, saya bingung saudara. Mereka itu bukan Kristen ya saudara. Nah, saya tanya mereka, udah menikah Pak? Sudah. Keluarga di mana? Di kampung katanya. Saya pikir saudara, mereka bisa sampai berbulan-bulan dan pulang kampung, ya kan? Gak pulang kampung berbulan-bulan. Nanti mereka pulang setelah Lebaran. Mereka pulang. Kok begitu ya? Bisa keluarga begitu ya? Alkitab mengatakan saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dikatakan begini, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Jadi manusia itu punya batas-batas saudara. Manusia itu tidak tahan bertaraf dikatakan. Maka itu apa dikatakan saudara? Jangan kita membuka celah. Jangan saudara karena uang saudara harus berpisah dengan keluarga. Yaudah kamu tinggal di kampung, saya tinggal di Jakarta, dan kita hidup sama-sama. Nanti kita bisa ketemu lagi, ya kan? Sebenarnya sih secara logika sebagian orang nggak apa-apa ya kan? Ya. Tapi Alkitab mengatakan saudara tidak boleh saudara. Itu mencobai, ya. Jangan karena iblis akan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Ya, jadi saya mau menyarankan kepada kita jemaat Tuhan, kalau kita sudah berkeluarga, hiduplah bersama dengan keluarga. Amin. Ya. Kalau harus hidup di Jakarta, ya hiduplah bersama di Jakarta. Tantangannya jalanlah bersama. Supaya apa saudara dikatakan? Supaya kamu dapat berdoa.
Perlu saudara keluarga itu ada doa. Amin. Amin. Iya. Tujuan kita bersama apa saudara? Bukan hanya untuk kita mengatasi supaya kita jangan digodai iblis, tapi juga supaya kita berdoa. Keluarga kita ini harus dijaga oleh Tuhan. Kita harus mengizinkan Tuhan juga ikut bekerja dalam keluarga kita. Amin. Iya. Maka itu saudara, kita harus bisa sama-sama berdoa di dalam keluarga. Nah ini saudara, keluarga orang Kristen itu begitu saudara. Ya. Jadi suami-suami pun harus bisa memimpin keluarga untuk berdoa. Jangan nanti kamu aja lah katanya. Ada saudara di Facebook saya lihat saudara. Jadi ada bapak ibunya mau makan, ada anaknya, terus suaminya bilang, kamu bikin doa katanya. Datang istri, kamu lah yang bikin katanya. Kamu lah katanya. Datang istri lagi, kamu kan kepala keluarga katanya. Udahlah kamu lah. Datang anaknya bilang, yaudahlah saya aja yang bikin doa. Jadi anaknya yang bikin doa saudara, karena anaknya sudah terbiasa doa di sekolah minggu. Jadi bapak ibu juga ya harus anaknya dibawa ke sekolah minggu ya, supaya dia bisa berdoa ya kan saudara. Ya, anak-anak pun harus bisa juga mengakui Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus menjaga keutuhan keluarga kita. Ya, kita yang harus menjaga, bukan orang lain saudara. Orang lain tidak semua yang akan menjaga itu. Bahkan orang lain akan berusaha menghancurkan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita sudah menjadi keluarga Kristen, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Amin. Iya. Jangan kita membuka celah. Kita percaya saudara, Tuhan bisa memberkati anak Tuhan. Jadi kalau karena alasan kita, karena firman Tuhan, kita tidak berjauhan dalam keluarga, maka firman Tuhanlah juga yang akan memberkati kita. Amin. Amin. Iya. Jadi alasan kita jangan karena uang saudara. Ya, uang itu bisa melayang, uang itu tidak bisa menjadi pegangan. Uang itu banyak merusak keluarga. Tapi kasih Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Kasih Tuhan pasti itulah yang harus kita utamakan. Jadi saudara, kalau karena firman Tuhan, alasan kita harus bersama, maka Tuhanlah yang akan membela firman-Nya. Kita aminkan itu. Amin. Jadi firman Tuhan, kita harus kita percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi, masalah dalam keluarga, masalah dalam pelayanan kita, bisa mendatangkan kebaikan saudara, kalau bisa kita tangani dengan baik. Dan kita percaya bahwa semua masalah pun kalau ditangani dengan baik, kalau ditangani dengan pertolongan Tuhan, pasti juga akan Tuhan campur tangan dan itu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa.